Cek sound, cek sound. Selamat siang Pak Freddy. Suaranya mana? Tadi lagi di mute. Tadi suaranya kayaknya di mute. Halo, kedengaran? Sudah kedengaran Pak Freddy, selamat siang. Apa kabar? Kalau mau tetap kedengaran ya kalau ditutup ya? Tetap, kita sudah live Pak. Oke teman-teman semua, dimanapun Anda berada, salam semangat selalu. Hari ini kita bertemu dengan Pak Freddy dan juga sahabat-sahabat ngopi yang sudah setia mendengarkan. Sebentar ya. Katanya tidak ada suara. Coba didengar ada suaranya nggak? Yang ada di YouTube. Suara mungkin dikecilin. Coba digedein. Suaranya agak pelan itu. Masuknya pelan. Oke ya, kita sudah lihat di sini. Semestinya nggak ada masalah. Ini sudah mix out-nya sudah oke. Oke, selamat siang semuanya teman-teman semua. Kembali lagi. Hari ini kita akan mengadakan acara ngabuburit seperti tadi yang kita sudah lihat di awal bumper. Kita hari ini ditemani oleh Sakura Garden City. Kita akan kupas tuntas mengenai apa itu Sakura Garden City. Dan kita ditemani oleh Pak Freddy Chandra, General Manager Sales dan Marketing. Oke, selamat siang Pak Freddy. Silahkan waktunya saya berikan dulu untuk dibuka Pak. Selamat siang Pak Haryadi, apa kabar semuanya? Mungkin ini sesi YouTube pertama Sakura Garden City yang live ya. Iya, betul sekali. Ya, ini hasil kolaborasi Sakura Garden City dengan Pak Haryadi juga nih, Ya, dari Rewa Cipete. terima kasih nih Pak Freddy sudah meluangkan waktunya nih. Sama-sama Pak. Oke, mungkin Pak Freddy hari ini kita akan mendapatkan informasi dari Pak Freddy untuk mengulas seluruh proyeknya Sakura Garden City yang selama ini kita sudah kenal, namun saat ini kita melakukannya secara live agar dapat didistribusikan ke seluruh Indonesia karena banyak teman-teman yang dari luar Jakarta, luar Jawa pengen ikut juga melihat proyek dari Sakura Garden City ini. Kita akan mulai dari Ya, mana Pak Freddy? mungkin kita mulai dari video kali ya Pak ya, karena mungkin banyak yang belum pernah ke lokasi kami atau tahu kita lokasinya di mana. Jadi mungkin a picture is a thousand words ya Pak ya. Jadi kita kasih lihat dulu video kita yang kita ambil dari drone, jadi bisa kelihatan seluruh kawasan 10 hektar kita nih. Oke, baik Pak. Nah, sudah seperti ini? Sudah tampil di tempat Pak Freddy? Ya, oke. Mungkin saya narasi sedikit ya. Jadi ini video lahan kita 10 hektar hadap jalan raya, muka proyek kita hadap jalan raya itu 360 meter. Nah, ini tahap pertama yang sedang dibangun, seberangnya tahap kedua, di belakangnya ada tahap ketiga, dan di depan ada tahap keempat, jadi ada 4 tahap. Nah, pembangunan kita sudah dimulai, serah terima tower pertama itu di akhir 2021. Ya, ini lokasi kita, lahan 10 hektar, seberangnya langsung stasiun LRT. Ya, tol Jagorawi dan sampingnya langsung ada stasiun LRT nih. Jadi bisa ke arah Bogor, tol Jagorawi connect ke Bogor dan ke Jakarta. Ya, masuk ke tol dalam kota, masuk ke pusat kota Jakarta. Ya, bisa dilihat sekeliling kita itu semuanya hunian. Jalan depan kita juga akan dilebarkan jadi 4 jalur. Dan Sakura Garden City ke depan dengan operasionalnya LRT akan terkoneksi langsung dengan jembatan penyeberangan umum. Nah, kita juga dekat dengan Jakarta International Korea School, hanya 500 meter atau kalau kita naik kendaraan 3 menit. Jadi dekat kita ada Jakarta International Korea School, itu marketing galeri kita, ya, buka setiap hari jam 9 sampai jam 6. Ya, tentunya setelah PSBB ya. Oh iya, Jadi betul. mungkin itu sekilas video tentang Sakura Garden City, lokasi kita yang pinggir tol seberang stasiun LRT dan luas lahan kita yang 10 hektar. Oke, baik. Berarti itu sangat menarik sekali ya. Tadi saya baru ngeliat tuh, ternyata Jagorawi kalau diambil dari drone di atas bentuknya seperti itu ya Pak ya? Iya, jadi Oh, kita kalau ke tol Jagorawi ini titik terdekat cuma 20 menit, Pak. 20 meter, Pak. oh, Jadi sangat-sangat dekat. dekat sekali berarti ya? Iya, titik terdekatnya cuma 20 meter, sangat dekat. Oh, oke. Mungkin sekarang nih saya sudah dapat data dari Pak Freddy mengenai presentasi. Mungkin bisa saya tampilkan Pak ya?
Boleh Pak, silakan. Eh, Oke, ini iya, mungkin karena waktu kita tidak akan membuang waktu lama juga karena teman-teman kita juga yang mungkin sangat sibuk dan terima kasih sudah meluangkan waktu. Nah, ini ada presentasinya yang dapat kita dengarkan langsung dari Pak Freddy. Silakan waktunya, Pak. terima kasih Pak Haryadi. Jadi mungkin saya perkenalkan sekilas tentang Sakura Garden City. Ya, kita juga tidak mau terlalu lama mengulasnya, mungkin sekitar 30 menit. Ya, jadi em, kita usahakan semuanya kita kupas tuntas dalam 30 menit. Ya, ini adalah master plan Sakura Garden City. Bisa dilihat kita ada stage 1 sampai 4. Jadi kita tentu luas lahannya 10 hektar. Kita bangunnya juga bertahap. Kita bangunnya eh, rencananya 4 tahap 10 hektar. Nah, tahap pertama itu adalah 4 tower apartemen kelas menengah. Di bawahnya itu ruko, di atasnya itu apartemen. Jadi ini satu kombinasi antara komersial dan residensial. Jadi fasilitasnya pasti lengkap karena tinggal di atas apartemen, di bawahnya itu semuanya komersial, ya. Nah, di seberangnya kita juga tahap kedua akan bangun lifestyle mall dengan apartemen 4 tower apartemen kelas menengah ke atas. Jadi tahap pertama itu apartemen kelas menengah, tahap kedua sudah naik naik tingkat nih, jadi apartemen kelas menengah ke atas. Jadi dipastikan marketnya tidak sama dan tidak akan kanibal. Ya, tahap ketiga kita naik kelas lagi jadi apartemen yang sudah lux. Jadi ukurannya juga mungkin 100 meter ke atas. Ya, dan tahap keempat kita bangun karena dia di paling depan lahannya, kita bangun area komersial itu hotel bintang 4 dan commercial tower. Commercial tower ini uh, kita rencanakan jadi rumah sakit bertaraf internasional atau kampus bertaraf internasional tergantung perizinannya. Ya, jadi 4 tahap dengan fasilitas yang lengkap untuk satu konsep super blok. Jadi kota dalam kota, ya. Dan pastinya tadi lihat di video seberangnya itu tol Jagorawi dan ada stasiun LRT terkoneksi nanti dengan jembatan penyeberangan. Oke, Ya, ini kalau jadi dilihat dekat sekali dengan jalan tol ya, pas di pinggir sebenarnya ya. Kalau dilihat di bawah tuh gambar-gambar merah yang jalan tol ya. Lampu-lampu, ada mobil. ya kita depannya ada jalan raya, seberangnya ada jalan tol. Ya, jadi memang sangat terconnected. Ya, Oh, oke. oke. Jadi mungkin kita ke slide kedua, Pak Haryadi. Oke, baik. Silakan, Pak. Nah, ini saya mau perkenalkan developernya karena ini project pertama developer eh, Sakura Garden City adalah project pertama ya developer pembangun rumah terbesar dari Jepang, namanya Daiwa House. Dari namanya tersendiri sudah tahu fokus perusahaan ini adalah untuk membangun rumah. Jadi namanya Daiwa, dia bangun rumah, Daiwa House. Ya, pengalamannya sudah 65 tahun. Jadi sudah sejak 1955. Jadi sudah sangat berpengalaman. Track recordnya sudah jelas. Daiwa House ini sudah berada di 20 negara dan mereka berpartner dengan pemerintah Jepang melalui perusahaan namanya JOIN, Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation, untuk proyek Sakura Garden City ini. Ya, didukung oleh pemerintah Jepang untuk Daiwa House ini didukung oleh pemerintah Jepang untuk membawa keahlian mereka, pengalaman mereka dan know-how mereka ke proyek Sakura Garden City ini. Dan logo terakhir di bawah itu Trivo, itu lokal partner kita. Ya, jadi 3 perusahaan ini berkolaborasi untuk mempersembahkan Sakura Garden City ini ke teman-teman di Jakarta dan di Indonesia. Ya, next Pak Haryadi. Oke, baik, Pak. Nah, kita bicara developernya pembangun rumah terbesar dari Jepang, pastinya Sakura Garden City ini under Japanese management. Jadi saya mungkin perkenalkan jajaran manajemen kami. Sebelah kiri ada Mr. Nobuya Ichiki, itu adalah presiden direktur dari PT Sayana Integra Property sebagai developer Sakura Garden City. Ya, di tengah adalah Mr. Shu Kanazawa, beliau adalah Chief Operating Officer untuk PT Sayana Integra Property. Dan yang paling kanan adalah Mr. Asai Seiji, dia adalah Senior Technical Advisor untuk PT Sayana Integra Property. Jadi beliau yang dipercayakan untuk kontrol ya kualitas dan standar pembangunan di Sakura Garden City agar proyeknya ini
kualitas dan standar Jepang di-apply di project ini. Ya, jadi kalau di Sakura Garden City kita standar dan kualitasnya itu standar dan kualitas Jepang, Pak. Ya, Luar biasa. next. Berarti untuk kualitasnya, untuk menjamin kualitas yang baik, langsung Ya, ditangani dan dihandle oleh orang Jepang langsung ya Pak ya? benar. Kita tetap ada QS quality surveyor dari Quality PT survey. Prozis. Oke. Itu pengalamannya sudah 30 tahun, tapi menurut manajemen kami, menurut manajemen Jepang kami tidak cukup. Jadi dia tetap tempatkan satu orang Jepang untuk mengawasi PT Prozis ini. Ya. Oh, oke, baik Jadi Pak. kualitas dan standar Jepangnya bisa ter-apply dan terjamin. Oke, baik. Ini saya teruskan ke halaman berikut. Iya. Nah, ini adalah latest update dari progres pembangunan kami. Kita sedang bangun tahap pertama, kan ada 4 tower ya. Kita sudah mulai bangun 2 tower pertama. Ya, tower pertama kita di bawah itu tower Catalea, yang sebelah kanan itu tower kedua kita tower Dahlia. Nah, kita sekali bangun 2 tower. Kenapa? Karena fondasi dan basementnya itu nyatu. Ya, jadi sekali bangun 2 tower dan kita pakai kontraktornya itu menurut kami kontraktor terbaik, Total Bangun Persada. Dan pastinya pembangunan ini dimulai tentu izinnya semuanya sudah lengkap. Ya, jadi sudah tidak usah khawatir. Teman-teman yang menjual maupun berinvestasi di Sakura Garden City, unit-unit yang kalian jual itu pembangunannya sudah dimulai. Jadi aman, terjamin. Dan izinnya itu sudah lengkap. Jadi pasti tidak ada masalah. Ya. Oke. Nah, di belakang bisa dilihat ya, sekeliling kita itu hunian 3 lantai. Jadi ke depan pasti view-nya luas dan bagus, tidak terblok ya. Itu di belakang kelihatan tuh dua gunung di daerah Bogor ya, Gunung Gede dan Gunung Salak. Ya, jadi itu ke depan view-nya bisa sampai sana. Ya, bisa kelihatan 2 gunung. Oke? Oke. Next, Pak. Ya. Nah, ini portfolio kontraktor kita. Menurut kami ini kontraktor terbaik. Mereka selalu tanganin project grade A, PT Total Bangun Persada. Ya, ini project-project yang telah mereka bangun dan kita percayakan mereka untuk bangun 2 tower pertama kita, Pak. Jadi karena ini project pertama Daiwa House, ini 2 tower pertama kita mau serah terima, mau berikan yang terbaik. Jadi kita juga pakai kontraktor yang terbaik. Ya, next. Nah, kontraktor terbaik pasti harus didukung dengan konsultan yang terbaik juga. Ya. Nah, kita pakai konsultan yang terbaik di bidangnya di Indonesia. Kita arsitek pakai Airmas, ME Mechanical Electrical kita pakai Metacom, struktur kita pakai PT Gistama, dan untuk infrastruktur kita pakai PT Aramsa. Jadi kita pakai konsultan yang terbaik dan portfolionya bisa dilihat di bawah. Itu semuanya project grade A. Jadi dibangun oleh yang terbaik, desainnya juga yang terbaik. Berikutnya, next. Pengelolanya ini sangat penting. Karena setelah serah terima, pengelola itu sangat penting. Supaya kalau kita beli unit, investasi kita itu terjamin, terpelihara. Jadi pengelola juga harus yang terbaik. Nah, untuk menjamin hal ini, kita bawa pengelola terbaik dari Jepang, Pak. Pengalamannya sudah 36 tahun. Di Jepang, track recordnya sudah terjamin dan strateginya itu long lasting. Jadi jangka panjang dipelihara dengan baik. Ya, 30 tahun, 40 tahun dikelola dengan baik, yaitu anak perusahaan Daiwa House namanya Daiwa Life Next, khusus untuk pengelolaan kawasan Sakura Garden City beserta tower-towernya. Berarti Ya, kita sebagai penghuni tidak perlu khawatir bahwa setelah jadi nanti seolah-olah propertinya tidak ada yang kelola, karena ini memang betul-betul dikelola oleh developer sendiri, begitu Pak ya? Ya, ini adalah komitmen dari Jepang. Jadi dari hari pertama mulai pembangunan, pengelolaannya sudah dipikirkan dan sudah disiapkan. Ya, ke depan siapa yang akan kelola. Dan karena kita project super block, jadi kita juga ada aset-aset di dalam project ini seperti mall, kita cuma sewakan, tidak kita jual. Hotel juga disewakan, tidak dijual. Commercial tower sama juga. Jadi masih ada aset-aset yang milik kami di dalam project ini. Jadi setelah kita selesai bangun, kita jual semua unitnya, kita tetap akan ada di project ini, Pak.
ya, melalui pengelola dan aset-aset kami juga. Jadi kita ibaratnya tidak tinggalkan proyek setelah selesai bangun, setelah selesai jual, tetap ada di proyek ini. Jadi kita Gitu. penghuni dan juga investor tidak perlu khawatir mengenai hal ini karena sudah pasti akan dikelola dengan sangat baik, Pak ya. Benar. Ya. Nah, kalau bicara properti pasti tidak luput dari lokasinya. Ya, banyak orang bilang properti itu lokasi, lokasi, lokasi. Nah, kalau lokasi Sakura Garden City ini dijamin pasti bagus. Kenapa? Nomor satu, kita masih di Jakarta, Pak. Ya, kalau sekarang mungkin banyak proyek yang ada di pasar itu timur Jakarta, selatan Jakarta, ya. Kalau kita ini di Jakarta sendiri, ya, KTP-nya masih DKI, Pemda DKI. Ya, jadi airnya, listriknya pasti terjamin. Dan salah satu strong point, salah satu yang paling menarik dari Sakura Garden City adalah letak Sakura Garden City ini kita di gerbang selatan dan gerbang timur Jakarta, Pak. Jadi kita diapit dua tol utama, yaitu bisa dilihat yang warna hijau kuning itu adalah tol Jagorawi, tol dalam kota, tol Jagorawi. Tol dalam kota menyambung ke tol Jagorawi. Ya, kita berada di gerbang selatannya. Jadi kalau dari kota Jakarta mau ke Bogor, pasti harus lewat lokasi Sakura Garden City. Ya, kita juga ada di gerbang timurnya. Ya, karena kita juga diapit tol JOR, ya, Jakarta Outer Ring Road. Nah, ini kalau mau ke timur Jakarta, mau ke Bekasi, Cikarang, itu pasti harus lewat Sakura Garden City juga. Ya. Nah, tol JOR ini tol yang sangat luar biasa, dia lewat Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur dilewatin semua. Jadi kita dapat dua tol ini. Dengan dua tol ini, akses konektivitas Sakura Garden City luar biasa. Bisa akses dan connected ke segala penjuru Jabodetabek. Ya. Dan kalau lihat di atas dari peta kita ini ada Bandara Halim Perdana Kusuma. Kita juga sangat dekat, cuma 20 menit ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Jadi ini sebagai satu alternatif kalau bagi yang sering dinas keluar kota, ya bisa terbangnya dari Halim atau landingnya di Halim. Ya. Nah, bagi yang khawatir keamanan, tidak usah khawatir lagi karena kalau bisa dilihat di sebelah kanan Sakura Garden City itu ada Mabes TNI Cilangkap. Jadi kita ini dilindungi oleh Mabes TNI karena kita di depannya, di belakangnya itu Mabes TNI. Ya, jadi itu markas besar untuk Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir, semuanya markas besarnya di sana dan kita di depannya. Jadi daerah kita ini pasti aman. Saya selalu bercanda, super blok teraman di Indonesia. Ya, betul juga tuh. Karena Mabes Polri, Ya, semua iya, semua tentara ada di situ ya. benar. Dan kita yang di Mabes ini kan pasti semua perwira-perwiranya, Pak. Betul, Ya, betul. jadi itu target market yang besar juga buat kita. Dan kita ini karena kita di gerbang selatan dan gerbang timur Jakarta, jadi kita ini selangkah ke Jakarta Selatan, selangkah ke kota satelit seperti Depok, Bekasi maupun Cibubur. Ya, jadi kalau kita bicara akses konektivitas, Sakura Garden City ini tidak ada duanya, Pak. Ya, next. Oke, baik. Sebelum kita ke next nih, saya informasikan juga buat teman-teman yang sedang melihat live, jangan lupa diikuti terus sampai akhir karena nanti kita akan memberikan ada 3 quiz ya dari Pak Freddy. Undi Ya, yang kita ada akan quiz 3 diberikan pertanyaan ya, Pak, ya, 3 Haredi pertanyaan ya. ya, 3 pertanyaan yang akan diberikan buat teman-teman semua dan yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah yang akan dikirim menggunakan OVO ya Pak atau GoPay ya. OVO, Oh, ya. OVO ya, akan dikirim OVO, melalui ya. OVO. Oke, Jadi wireless, jadi jadi wireless gampang ya, Pak ya. langsung ya, tanpa harus dikirim, Langsung langsung terima. terima ya. Iya. Oke, dan informasi juga ini disiarkan secara live langsung di 2 channel, channel Sakura Garden City dan juga channel Haryadi.Raywhite. Jadi silakan untuk di-follow dan untuk mendapatkan informasi video-video terbaru tentunya ya. Oke, Iya. kita akan lihat ini terintegrasi dengan stasiun LRT nih, Pak. Ya, jadi tadi kalau dari video kan sudah kelihatan ya, kita posisinya memang seberang stasiun LRT dan stasiun LRT itu sudah jadi sudah bisa dijanjikan karena tidak akan pindah lagi lokasinya karena sudah jadi
sekarang lagi di pekerjaan interiornya saja. Ya, jadi kita terintegrasi dengan stasiun LRT. Sakura Garden City terintegrated dengan stasiun LRT ini melalui jembatan penyeberangan. Jadi ada JPO, dan kalau ditanya JPO-nya berapa panjang Pak? Itu 200 meter. Ya, JPO kita itu kira-kira 200 meter langsung terkoneksi ke stasiun LRT itu. Jadi sangat convenient. Ya, selain di Apit 2 tol, terintegrasi dengan stasiun LRT. Jadi ini gaya hidup ke depan, gaya hidup masa depan, mau kemana-mana naik LRT aja, biayanya terkendali dan waktunya juga terkendali. Karena pasti di macet. Berarti Pasti bisa. berarti ini letaknya Ya sangat Pak? sangat dekat sekali Pak ya. Cuman 200 meter nyebrang sampai ke LRT Iya. ya. Iya, 200 meter itu jembatan. Kalau tarik garis lurus sebenarnya cuma 150 meter, Pak. Oh, berarti iya 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 betul betul. Dan itu kayaknya langsung masuknya ke terkoneksi ke mallnya atau apa tuh Pak? Iya, kalau ke depan mall kita sudah jadi akan langsung terkoneksi ke mall karena eh, strategi dari pemerintah adalah siapkan park and ride, Pak. Jadi siapkan tempat parkir untuk pengguna-pengguna LRT ini. Jadi mereka bisa parkir di gedung parkir kami yang di mall. Setelah itu dari jembatan terkoneksi langsung dengan LRT-nya, mereka bisa ngantor dengan LRT. Jadi sudah tidak terkena macet, Pak. Oke, baik. Iya. Bisa saya next At- hal Ya, berikutnya? kalau dari yang penghuni Sakura Garden City tentunya sudah langsung jalan kaki menuju ke stasiun LRT tersebut, Langsung sudah ya, nggak usah parkir-parkir lagi. nggak usah Ya, jadi parkir. sangat-sangat convenient. Ya, next Pak. Ya, baik. Nah, ini kita tampilkan adalah network LRT. Jadi LRT ini adalah solusi dari pemerintah Indonesia untuk kemacetan yang kita alamin sekarang di Jabodetabek ya. Jadi alasan nomor satu kenapa Jakarta macet, karena mobil masuk ke Jakarta terlalu banyak, Pak. Mobilnya dari mana? Nomor satu juaranya dari Bogor. Juara dua dari Bekasi. Jadi banyak sekali orang yang bekerja di Jakarta, sebenarnya mereka tidak tinggal di Jakarta. Mereka tinggal di Bogor, di kota satelit. Di Bogor, di Depok, di Cibubur, di Bekasi. Nah, mereka kerjanya tetap di Jakarta. Ya, karena Jakarta memang pusat bisnis ya, pusat pemerintahan. Nah, jadi itu yang buat macet. Nah, ini LRT adalah solutionnya. Jadi dibangun LRT network dari Bogor masuk ke Jakarta, dari Bekasi masuk ke Jakarta. Nah, kita kebetulan Sakura Garden City dapat tahap pertama yang ready 2021. Jadi dari stasiun Sakura Garden City ini ke stasiun Duku Atas, yaitu pusat kota Jakarta, Sudirman Tamrin, ya melalui Kuningan, Rasuna Said, Gatot Subroto, itu hanya 28 menit, Pak. 28 menit ya? Ya, 28 menit. Jadi kalau jam 8 masuk kantor, jam 7 jalan pasti masih keburu. Jam 9 masuk kantor, jam 8 jalan masih keburu. Jadi biayanya terkendali karena kita sudah dikasih bocoran nih. Harga tiketnya Rp12.000 one way. Jadi sangat murah. Dan waktunya juga terkontrol 28 menit. Ya pasti nggak kena macet. Jadi pasti sampai gitu loh istilahnya. Ya. Berarti selain saving dari waktu, kita juga bisa saving dari cost. Jadi betul-betul sangat ekonomi sekali kalau kita tinggal di Sakura Garden City ini ya Pak. Benar, benar. Ya, jadi bisa ke pusat kota Jakarta, bisa ke pusat industri juga Bekasi. Kalau ke pusat kota Jakarta 28 menit sampai sampai Sudirman Tamrin. Kalau ke Bekasi juga 20-an menit. Ya, tanpa macet, waktu dan biaya transportasinya terkendali dan terkontrol, Pak. Iya, setuju sekali Pak. Keren, keren. Jadi sangat sangat efisien, ya. Betul, betul. Oke? Ya, itu kita bicara konektivitas Sakura Garden City. Ya, next. Nah, kalau sekarang kan kita pasti concern nomor satu di kepala semua orang itu pasti adalah kesehatan ya Pak ya. Ya, Ya, kesehatan kita semua. Ya, jadi nah kalau kita bicara kesehatan, kebetulan Sakura Garden City ini karena kita masih di Jakarta, di DKI, kita hanya boleh bangun 40%, Pak. Kita hanya boleh bangun 40% dari luas lahan kita. Jadi 60% itu ruang terbuka hijau, Pak. oh luas sekali ya. Bayangkan, luas lahan kita 10 hektar,
hanya boleh bangun 40%, sisanya 60% ruang terbuka hijau. 60% dari 10 hektar berapa? 60.000 meter persegi atau 6 hektar. 6 hektar. 60.000 meter persegi, Pak. Kalau ruangan kecil misalnya 2 kali 3, 6 meter persegi, 60.000 meter persegi itu 10.000 ruangan loh, Pak. Ya, Bisa dibayangkan nggak besar sekali luasnya? itu. Luas. Iya. Jadi pasti tamannya banyak. Nah, kalau taman banyak, pohonnya banyak, tanamannya banyak, udaranya pasti segar, Pak. Oksigennya pasti cukup. Ya, kalau mau hidup sehat, oksigennya harus cukup, Pak. Ya, oksigennya harus terjamin. Nah, bisa dilihat master plan kita tidak padat, ya, tapi bisa hidup sehat, tapi tetap di tengah-tengah fasilitas yang lengkap. Mallnya ada, danaunya ada, ya, stasiun LRT-nya di seberang, nanti ada connecting pakai jembatan. Jadi commercial tower-nya ada, hotel bintang 4-nya ada, rukonya ada. Jadi fasilitasnya tetap lengkap. Tapi karena luas lahannya besar, ruang terbuka hijaunya juga besar, hidupnya tetap sehat, Pak. Full Iya. of oxygen. Dan kita nggak Ya, perlu kemana-mana karena memang fasilitasnya sudah terada di situ. Makanya tadi dibilang sebuah kota super dalam block. kota, super Iya, blok ya. benar. Konsepnya super block adalah kota dalam kota, Pak. Benar. Ya, Oke, oke. oke. Next ya. Next, ya. Nah, ini bisa dilihat 4 tower apartemen tahap pertama kita. Nah, kita sudah mulai 2 tower pertama, kita sudah mulai pembangunannya. Jadi tower pertama itu bisa dilihat itu tower Catalea, yang di belakang tower Catalea. Nah, itu sudah terjual kira-kira 90%, sisa 10% kita lagi habisin sekarang. Nah, eh, tapi kita sekali bangun kan 2 tower, jadi kita stoknya sisa 10%, kita juga sudah buka tower baru kita, tower kedua kita, yaitu Tower Dahlia. Ya, nah bisa dilihat Tower Dahlia ini dia lokasinya lebih bagus. Kenapa? Karena dia depannya itu langsung boulevard utama kita dan seberangnya langsung Lifestyle Mall. Jadi dia jaraknya ke Lifestyle Mall hanya 50 menit. Ya, 50 jadi 50 sorry meter atau? 50 meter. Ya, 50 meter. Sorry, 50 meter. Jadi sangat dekat, sangat dekat. Seberangnya langsung mall kita, ya. Mungkin kita bisa lihat next slide. Ya, Oke. nah ini mall kita. Jadi mall kita ini lifestyle mall, 30.000 meter persegi, ya 3 lantai, tiga lantai. Lantai bawahnya basement itu supermarket, ya. Supermarket, ada lahan parkir. Nah, lantai kedua dan ketiganya itu rata-rata karena dia lifestyle mall, jadi rata-rata itu dalamnya isinya F&B, Pak, food and beverage outlet. Ya, ini untuk fasilitas untuk sehari-hari, kegiatan sehari-hari penghuni di Sakura Garden City. Ya, Oke. jadi rata-rata F&B outlet. Di atas kita rencana ada XX1, ya. Nanti terkoneksi dengan 4 tower apartemen tahap pertama. Ya, itu ada kelihatan di sebelah kanan ada garis direct access to mall. Ya, direct accessnya pakai apa? Mungkin kita lihat next slide-nya, Pak. Oh, oke ya. Ya, itu kita ada penyeberangan, Pak, pakai bawa underground, pakai tunnel, Pak, Underground ini ya. pakai lorong. Ya, jadi itu kita sudah rencanakan lebarnya 16 meter full AC. Jadi turun kalau dari apartemen turun ke bawah ke basement 1, seberangnya langsung kelihatan mallnya, Pak. Jadi orang yang nggak tahu itu dia turun ke basement 1 kelihatan, dia pikir dia udah di mall, Pak. Ya, dia Iya. langsung nyebrang, cuma kira-kira 50 meter dan lebarnya 16 meter. Mungkin terlalu lebar, kiri kanan kita bisa kita bisa siapkan toko-toko, Pak. Iya, ini Ya, kalau saya lihat gambar ini saya terkesannya tuh kok kayak ada di Singapura gitu loh, Pak. Bagus banget nih. iya, Bener ya? seperti di luar negeri ya, Pak ya. Kayak di luar negeri gitu kan. Ya kan, karena memang kan developernya dari Jepang, Pak. Jadi Iya, mereka iya, iya. eh, apa yang mereka ada di Jepang mereka mau bawa ke sini, ya. Betul, betul, betul. Oke, kita Iya. coba Nah, naik. itu adalah convenience yang ditawarkan oleh unit-unit di Sakura Garden City. Nah, kalau slide ini kita bisa lihat fasad dari 4 tower pertama Sakura Garden City. Nah, kalau di bagian atasnya itu adalah apartemen-apartemennya. Nah, bisa dilihat unit-unit kita itu full kaca, Pak. Jadi
ini semua unit itu terjamin natural light-nya. Pencahayaannya bagus, view-nya luas. Kenapa? Karena full kaca. Dan semua unit itu ada balkon. Ya, di bawahnya itu adalah commercial area. Commercial area-nya itu adalah ruko. Ya, rukonya tidak banyak. Di bawah 4 tower ini total cuma ada 90 unit. Jadi rukonya tidak ratusan unit. Hanya sangat-sangat limited, hanya 90 unit. Ya, ini untuk melengkapi fasilitas komersial untuk apartemen-apartemen unit di Sakura Garden City. Ya, karena kita total ada 4 tahap, 12 tower apartemen. Tapi tidak usah khawatir, towernya memang banyak 12, tapi unitnya hanya 5.000 unit. Nggak usah khawatir, tidak terlalu banyak. Berapa unit? Cuma 5.000 unit kok. Ya, nah 4 tower ini total cuma 2.000 unit. Ya, tapi kalau total 12 tower nanti 5.000 unit. Ya, jadi 4 tower ini fasilitas selain mall untuk mendukung kegiatan komersialnya, kita ada 90 unit ruko juga. Nah, itu juga kita sudah mulai jual di 2 tower pertama. Jadi kalau sekarang sisa 20-an unit kira-kira. Ya. Sisa 20-an unit. Ini kalau saya lihat dari gambarnya nih Pak, kalau nggak salah tuh berarti yang di bawah inilah tempat tadi orang nyebrang yang underground tadi ya? Di basement, iya benar. Benar Di ya, ini basementnya yang itu basement dari orang sini nyebrang lewat tunnel, di atasnya ada ruko. Nanti yang hadap boulevard itu ruko-rukonya kita juga desain satu food street. Jadi kita yang ruko yang hadap ke mall itu kita mau buat satu food street. Jadi ruko-rukonya itu khusus jual F&B, Pak. Khusus jual makanan. Yang di bawah situ khusus F&B ya? Iya. Oke. Ya, mungkin bisa ke next slide. Ya. Nah, ini yang kita bicara hidup sehat, Pak. Jadi ruang terbuka hijaunya kan besar. Nah, kita siapkan dedicated jogging dan cycling track. Dedicated, kenapa dedicated? Karena cuma memang khusus untuk pelari dan pemakai sepeda, Pak. Jadi mobil motor tidak bisa masuk, jadi pasti aman. Nah, itu satu, kita desain sekeliling kawasan kita itu kira-kira 2,5 kilometer. Nanti bisa jogging lewatin danau kita, ya kita ada danau juga. Ya, jadi itu danau untuk menampung air hujan dan air pembuangan. Nanti kita pasang water treatment plant untuk membersihkan. Tapi air dari danau ini juga kita cuma pakai untuk bersih-bersih, Pak, untuk cuci-cuci, ya, untuk penghijauan. Kalau unit-unit airnya tetap dari pump, ya. Airnya tetap dari pump. Kalau daerah kita ini pumpnya Aetra. Oh, ya? Pakai Aetra ya? Nah, iya. Nah, sebelah kanan kelihatan fasilitas kita juga, kita ada gym. Ya, gym mungkin nggak kelihatan gambarnya, tapi gym itu sebelah kolam renang. Ya, jadi view-nya itu view kolam renang. Nah, kita siapkan fasilitas ini di setiap tower, Pak. Jadi ada kolam renang di setiap tower, kolam renangnya infinity pool, dan ada gym juga di setiap tower. Jadi fasilitasnya lengkap. Setiap tower punya fasilitas tersendiri. Ya. Jadi sore hari bisa berenang, paginya bisa jogging, atau paginya bisa berenang, sorenya bisa jogging, terserah. Berarti towernya masing-masing, ya? Masing-masing ada fasilitasnya, masing-masing ada kolam renang, Pak. Iya, masing-masing supaya nilai jualnya, convenience-nya terjaga, Pak. Nyaman sekali, Pak, jadinya nih. Iya, dan kalau yang khawatir, saya nggak ada waktu untuk berenang, saya nggak ada waktu untuk jogging, nggak usah khawatir. Kan Anda sekarang bisa naik LRT 30 menit ke pusat kota Jakarta. Yang dulu macet-macet sudah waktunya sudah ada, Pak. Waktunya jadi dulu macet-macet tidak terbuang lagi. Iya, benar. Dan dulu waktunya terbuang untuk macet, sekarang waktunya bisa dipakai untuk berenang, olahraga, hidup sehat. Setuju. Ya. Oke. Next slide. Nah, kalau kita bicara investasi, kalau kita bicara karena orang beli hunian, orang beli apartemen pasti ada yang untuk ditinggal, ada yang tidak mau ditinggal, mau untuk diinvestasikan, Pak. Ya, seperti saya salah satunya. Iya. Saya beli apartemen itu untuk investasi. Ya, investasi. Kenapa investasi di apartemen? Karena apartemen itu entry level, Pak. Jadi harganya lebih murah daripada rumah. Jadi misalnya kalau harga average rumah di Jakarta itu, ya di Jabodetabek ini sekarang harga average rumah yang baru kira-kira 1,4 miliar, Pak, rata-rata.
Nah, kalau di Sakura Garden City itu bisa dapat 2 unit karena kita harganya mulai 600 jutaan. Ya. Nah, kalau dapat 2 unit, satu bisa dipakai, satu bisa untuk disewakan. Ya, atau dua-duanya bisa disewakan. Ya. Nah, jadi entry levelnya murah dan kalau kita lihat track record 5 tahun ke belakang ini di Jabodetabek, nilai investasi di apartemen itu tinggi. Kenapa? Karena sewa apartemen itu returnnya. Jadi harga sewa apartemen itu jauh lebih tinggi di atas dibanding dengan rumah maupun ruko, Pak. Ya, kalau rumah dan ruko ini standarnya 2 maksimum 3%. Ya, returnnya per tahun. Nah, kalau apartemen ini konservatif 7 sampai 8% rata-rata. Ada yang Konservatifnya bisa sampai 7 sampai 10%. 8 ya. Itu konservatif ya. Iya, konservatif. Ya, ada yang sampai 10%, Pak. Tergantung lokasinya tentu dan tergantung kapan belinya. Karena ada yang beli di harga perdana, ada yang beli di setelah harga perdana. Ya. Jadi nilai investasinya tinggi. Kenapa? Karena lebih murah untuk dibeli dan harga sewanya malah lebih tinggi. Ya. Dan tentunya kalau apartemen bisa disewakan, bisa dapat sewa, dan setelah harganya naik ke depan bisa dijual. Jadi double gain. Bisa dapat yield, bisa dapat gain juga. Jadi fleksibel. Ya, kalau yang untuk sudah lunas, yang untuk modal kerja juga bisa diagunkan ke bank untuk dapat modal kerja. Jadi satu investasi yang benar-benar sangat fleksibel. Ya, kalau saya sendiri anggapnya sebagai tabungan. Ya, kalau kita tabung di bank, mungkin uangnya bisa kepake. Ya, kadang-kadang kita impulse buying, bisa kepake untuk pembelian yang tidak produktif. Tapi kalau kita beli apartemen, nah kalau kita cicil, nah itu tabungan yang produktif. Karena nilai aset kita bisa naik dan ke depan kalau sudah serah terima bisa disewakan, bisa dapat passive income. Jadi itulah kenapa harus investasi, harus beli properti, harus investasi di properti. Nah, dan kenapa tentunya kalau hari ini kita bicara kenapa Sakura Garden City? Karena gampang disewakan, gampang dijual kembali. Kenapa gampang? Karena captive marketnya itu sangat besar, Pak. Kalau kita lihat di slide ini, kita tampilkan ada 4. Ya. 4 market yang kita bisa tap untuk penyewa dan untuk yang beli Sakura Garden City. Nomor 1 itu adalah kawasan CBD kedua di Jakarta. CBD Jakarta Selatan yaitu CBD TB Simatupang. Di mana ada 49 office tower di kawasan ini. Ya, menurut estimasi Colliers itu ada 223.000 karyawan eksekutif bekerja di kawasan ini. Dan kawasan ini hanya kurang dari 10 km ke Sakura Garden City. Bayangkan, kalau di Google Map, saya kemarin Google 18 menit. 18 menit atau 10 km ke Sakura Garden City. Dekat, ya. Dekat banget. Dekat sekali. Iya, jadi itu satu target market yang besar. 223.000 karyawan. Sakura Garden City cuma 5.000 unit, Pak. Iya. Jadi pasti marketnya lebih besar daripada demandnya lebih besar daripada supply-nya. Ya, nah kalau kita lihat target market kedua itu Jalan Raya Bogor. Di sana ada ratusan pabrik di kawasan industri tertua di Indonesia ini, Jalan Raya Bogor. Nah, di sana banyak pabrik-pabrik asing, Pak. Panasonic, Pfizer, ya, Bayer, YKK. Nah, di sana banyak ekspat. Jadi kita ada market kedua ini. Dan lokasinya juga dekat, cuma 4,5 km atau 15 menit dari lokasi kita. Ya. Nah, kalau kita lihat target market ketiga itu ada Jakarta International Korea School. Cuma 500 meter. Di sana ada 1.500 murid orang Korea, anaknya sekolah di sana. Karena cuma ada satu sekolah Korea di seluruh Indonesia. Ya. Jadi kalau masuk dari TK sampai SMA ya di Jakarta International Korea School ini 13 tahun, Pak. Bayangkan. 13 tahun. Kalau tinggalnya di Bekasi itu macetnya 13 tahun. Nah, kalau tinggal di Sakura Garden City 13 tahun itu jalan kaki ke sekolah karena cuma 500 meter. Cuma 2 menit ya.
Ya 3 menit, 2-3 menit lah Ya, kira-kira. ya. Nah, itu kalau naik kendaraan, jadi sangat dekat. Dan tentu yang terakhir kita tampilkan adalah pusat kota Jakarta, CBD Jakarta, yaitu Segitiga Emas, Sudirman Tamrin, Gatot Subroto, Rasuna Said. Nah, dengan LRT yang operasional di tahun 2021, ini hanya 20-an menit sudah sampai pusat kota Jakarta. Kira-kira kita sudah survei 300-an gedung perkantoran pemerintahan maupun swasta, 1 juta orang bekerja di sana. Jadi target captive market untuk Sakura Garden City ini sangat-sangat besar. Sedangkan unit kita tidak banyak, hanya 5.000 unit. Jadi demand-nya besar, supply-nya tidak banyak. Jadi tidak usah khawatir oversupply. Ya, dengan target market yang besar, demand yang besar, pasti ke depan gampang disewakan dan harga sewanya bisa tinggi. Karena pengelolaannya juga bagus, kontraktornya juga bagus, desainnya juga bagus. Gitu loh Pak Haryadi. Ya, Ya, jadi itu beberapa value point-point yang sangat bagus supaya menjadi tambahan referensi kita untuk dapat memutuskan kenapa kalau kita harus beli di Sakura Garden City ya Pak ya. benar. Jadi untuk investasi bagus, untuk ditinggal juga Ditinggal bagus. juga bagus. Ke depan mau disewakan bagus, mau dijual kembali juga gampang. Iya, Ya. iya, iya. Oke, Nah, kita kalau akan saya sudah sharing sini, pastinya saya sudah harus masuk ke harga. Karena kita harga. sudah bicara investasi ya. 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 Nah, ini next slide. Nah, ini harga perbandingan antara project-project sekeliling Sakura Garden City. Ada yang di luar Jakarta, ada yang masih di Jakarta. Nah, kalau Sakura Garden City ini kan masih di Jakarta, Pak. Ya. ya. Tapi kalau harganya bisa mengejutkan. Kenapa? Karena harga perdana kita ini masih di bawah project-project yang di luar Jakarta, Pak. Oke. Ya. Jadi harga perkenalan lah. 2 tower pertama ini kita pasang harga itu harga perkenalan. Ini harga paling murah Ya. ini Pak dibanding yang lain. Benar. Kenapa? Karena kita memang cari keuntungannya itu di tower-tower berikutnya. Kalau 2 tower ini kan karena kita developer baru di Jakarta, project baru, kita harus perkenalkan diri dulu. Jadi pastinya kalau perkenalkan diri ya kita kasih harga perkenalan, Pak. Ya, ibaratnya ini harga yang kami jual ke sanak saudara kami, Pak. Itu. Jadi bisa dilihat kalau rata-rata harga apartemen per meter sudah di atas 20 jutaan. Kalau kita Sakura Garden City masih bisa di bawah 20 juta, Pak. Tentunya kalau harganya mulai dari 18 jutaan itu harga cara bayar cash ya. Ya. Oke, kalau harga cicilan pasti lebih tinggi daripada itu. Karena kalau harga cash kita pasti kasih diskon yang besar, ya. Oke. Oke, jadi harga per meternya sangat-sangat bersaing. Kalau mau investasi pastinya akan menguntungkan karena buy low sell high kan. Itu adalah mantra untuk investasi, ya. Spesifikasi kami yang kami berikan juga terbaik dalam kelas apartemen yang di bawah 1 miliar di Jabodetabek dan lokasi kita masih di Jakarta. Ya, dengan konektivitas yang bisa dilihat dari peta itu kita diapit 2 tol utama. Ya, jadi masih affordable, dapat koneksi langsung ke stasiun LRT, keuntungan investasinya terjamin karena ada pembangunan infrastruktur ini juga. Ada dibangun LRT, kita ada pelebaran jalan di depan lokasi kita, ya. Dan kalau untuk investasinya aman dan terjamin, kenapa? Karena pembangunan kita juga sudah dimulai. Kalau hari ini Bapak Ibu lihat ke lokasi kita, atau tadi bisa lihat di video, kita sudah mulai bangun, ya. Kita sudah pembangunan sudah hampir mencapai 20%. Ya, jadi bukan beli kucing dalam karung lagi. Jadi pembangunannya sudah dimulai oleh kontraktor yang terbaik, ya. Jadi mungkin itu sekilas tentang Sakura Garden City overall-nya. Mungkin ini saatnya kita masuk ke dalam show unit Sakura Garden City, Pak Haryadi. Ke show unit ya, oke baik. Nah sebelum kita masuk show unit nih Pak, tadi kita sudah menjelaskan value, lokasi, dan juga harga. Ini ada yang tanya nih Pak, kebetulan nih dari channel YouTube Sakura Garden City, itu serah terimanya kapan ini Pak katanya Pak? Kalau tower pertama kita siap serah terima itu di akhir 2021, kuartal keempat
2021. Kalau di Indonesia bilangnya semester kedua ya, Semester kedua. 2021. Tahun depan berarti Pak Iya, ya? iya. Itu untuk tower pertama kita, tower Catalea. Kalau untuk tower Dahlia kita 1 tahun kemudian, jadi di akhir 2022. Di akhir tahun 2022. Oke, kalau Iya, begitu jadi kita berjenjang. berjenjang ya. Oke, sekarang Iya. kita masuk di Show unit show kita unit lihat yang yang studio ya. studio dulu. Oke, ini Nah, studio nih Pak. oke, ini adalah show unit studio kita. Nah, bisa dilihat yang saya tadi sudah bahas di fasad, di slide fasad Sakura Garden City ya. Jadi kita satu sisi tembok itu full kaca. Ya, sebelah kiri itu adalah jendela. Jadi kita desainnya setiap ruang tidur itu pasti ada jendela. Ya, ruang tidur besar maupun ruang tidur kecil semuanya dapat jendela, jadi dapat natural light, dapat view. Ya, tidak sumpek tertutup. Nah, kita setiap unit juga ada balkon, balkon yang luas, dan akses ke balkon itu kita pakai sliding door. Jadi sliding door ini full kaca dan bisa terbuka full. Jadi kalau khawatir soal ventilasi, nggak usah khawatir, itu balkonnya bisa terbuka, sorry, sliding doornya bisa terbuka, view-nya luas, itu anginnya kenceng masuk. Ya, jadi ventilasinya bagus, view-nya bagus, natural light-nya bagus. Ya, bagi yang takut kepanasan nggak usah khawatir karena kita pakai kaca dari Asahi Mas, merek Stop Sol. Jadi 58% UV-nya itu bisa terhindar, ya bisa tereliminasi. Ya, selain itu semua unit di Sakura Garden City ini hadapnya itu utara selatan. Jadi tidak usah khawatir kalau direct sunlight itu kan timur barat ya. Timur Jadi Barat. kita ini semuanya utara selatan, ya. Dan mungkin di atas sliding door itu bisa kelihatan unit AC. Nah, kenapa? Karena memang kita setiap unit apartemen Sakura Garden City itu sudah ready AC-nya. Jadi kita setiap ruangan di unit apartemen Sakura Garden City itu kita siapkan AC. Dan AC ini tentunya merek Jepang. Kita maunya kasih yang terbaik, mereknya Daikin. Ya, ya tinggal teman-teman cek aja Daikin apakah itu merek AC terbaik dari Jepang atau bukan. Ya. Oke, mungkin kalau kita putar sedikit Pak. Oke, kita putar ke Ya, kita putar, kita bisa lihat kamar mandinya. Nah, setiap kali orang datang lihat show unit Sakura Garden City, mereka punya komen adalah selalu kamar mandi kalian besar sekali. Ya, kamar mandi kita itu dalamnya sudah lengkap, itu semua dari Toto, sanitarinya, dan kita juga kasih satu water heater, ya, water heater. Mereknya Rinnai kalau nggak salah, ya, pastinya harus dari Jepang lah ya. Jadi Nah, selain dapat AC, water heater dapat water dapat heater 1 unit, ya. 1 unit ya. Oke. Iya. Jadi Untuk pantry Pak? ini, sorry, Untuk pantry? kalau pantry nggak ada Pak, pantry-nya Oh, enggak kosong. ya. Berarti cuman Iya, kosong aja iya, untuk pantry-nya, tapi AC sama water heater sudah dapat, sudah termasuk. iya, iya. Dan lantai kita bisa dilihat itu adalah homogeneous style 60 kali 60 untuk seluruh unit. Jadi WC pun dapat tilenya itu homogeneous style 60 kali 60, ya. Jadi pastinya bagus dan rapi, ya. Nah ini kan tipe studio kita. Tipe studio kita ini kalau tipe studio ya seperti kamar hotel ya, untuk single living, untuk satu orang. Nah luasan kita ini semi gross untuk tipe studio itu 29,9 meter persegi. Jadi hampir 30 meter persegi. Jadi memang kita desainnya itu unit-unit yang layak huni. Jadi compact tapi tidak terlalu sempit, ya. Ya, jadi ini tipe studio kita, ya. Cukup luas Pak ya Mungkin kalau dilihat dari sini. ya cukup luas pastinya karena kalau di Jakarta ini rata-rata 21, 23, 25. Kalau kita ini hampir 30, Pak. Iya, ini besar sekali nih. Ya, Oke. dan full kaca. Itu penting sekali. Iya, Ya, karena di apartemen ini kan compact living ya. Kalau 4 sisi tembok semua kayak dikurung di penjara, Pak. pengap. Apalagi sekarang segala sesuatu di rumah. Iya, betul. Kita Nah, coba mungkin kita di bisa lihat yang 1 bedroom, Pak. 1 bedroom. Ya. Nah, ini yang 1 bedroom. Mungkin kita putar dulu lihat balkonnya, Pak. Jadi semua desain unit Sakura Garden City pastinya dapat balkon dan
Aksesnya ke balkon itu sliding door, jadi full kaca. Ya bisa dilihat ya. Jadi satu sisi tembok yang view-nya keluar itu semuanya kaca. Ya, jadi ventilasi pasti bagus, cahaya bagus, view bagus. Ya. Nah, kalau saya sendiri ada ambil unit satu bedroom ini. Kenapa? Saya suka sekali dengan unit satu bedroom ini karena menurut saya ini unitnya 2 bedroom ekonomis, Pak. Harganya 1 bedroom, tapi fungsionalnya bisa 2 bedroom. Kenapa? Karena kalau kita lihat sofa itu, kalau kita beli sofa bed, siang jadi ruang tamu, malam kita tarik buka sofa bednya, malam itu jadi kamar tidur kedua, Pak. Iya, betul. Jadi fleksibel, ya. Oke, mungkin kita bisa lihat. Nah, di belakang tembok itu adalah kamar tidur utamanya. Kita bisa lihat ke dalam, Pak. Nah, kamar tidur utama 1 bedroom kita ini sangat luas. Kenapa? Karena luasan semi gross 1 bedroom kita ini 49,4 meter persegi. Hampir 2 kali lipat tipe studio kita. Nah, bisa dilihat tuh. Luas, ya. Wardrobe-nya muat, meja kerja juga muat, ya. Dapat jendelanya juga full kaca, view-nya bagus, cahayanya bagus, ya. Dan bathroomnya juga di dalam, kamar utama 1 bedroom ini, ya. Dan AC Daikin yang kita berikan tentunya untuk 1 bedroom ini kita kasih 2 unit. Kenapa? Satu untuk ruang tidur, satu untuk ruang tamunya, ya. Berarti Oke, dapat mungkin dua, kita, setiap unit kita dapat ya, Pak ya? iya. Nah itu bathroomnya, ya, sanitari semua dari Toto. Ya, mungkin kita bisa lihat keluar, Pak, untuk dapurnya sedikit. Oh ya, baik. Ya, Nah, kita di luar. kenapa saya bahas dapur nih? Karena, eh, nah kalau kita lihat di sebelah kulkas itu, di sebelah pintu masuk itu ada microwave ya. Di bawah microwave itu, kalau sekarang kelihatannya kaca, tapi di dalam kaca itu adalah wash pan. Jadi itu khusus satu area yang kita sudah pasang yang namanya wash pan, itu dia adalah tatakan untuk mesin cuci. Jadi kalau untuk tipe unit Sakura Garden City yang 1 bedroom ke atas, mulai dari 1 bedroom, 2 bedroom, dan seterusnya, ya selain studio, itu dapat wash pan. Jadi tinggal beli mesin cuci, taruh di atas wash pan ini. Kita sudah tidak usah waterproof lantainya. Kita sudah tidak usah khawatir kalau mesin cucinya rusak, bocor, akan merembes karena wash pan itu langsung sudah pembuangannya. Ya. Oh, Jadi ini di itu setiap unit kita udah disediain nih, Pak. Memang khusus tempat wash pan-nya tuh di situ ya? benar, kita sudah siapkan untuk setiap unit 1 bedroom, 2 bedroom ke atas. Ya. Oh, oke. Semua tipe dapat kecuali studio. Oh, kecuali studio ya? Ya, karena studio compact, tinggal sendiri saya rasa belum perlu lah ya untuk beli mesin cuci. Biasanya laundry. Biasanya sih laundry kalau sendirian. Lebih Iya. ringkas, Karena lebih kalau simple. sendirian loadnya tidak cukup. Mesti mungkin tunggu 2 minggu baru satu load untuk cuci. Ya, Kebanyakan nunggu cucian nanti, Pak. iya benar. Oke. Oke, mungkin kita bisa lihat tipe berikutnya, tipe 2 bedroom. Ini khusus untuk keluarga, 2 bedroom. Ya, 2 bedroom Oke. kita ini semi grossnya ini luasannya 66,4 meter persegi. Ya, sama desainnya, dapat balkon, full kaca juga, sliding door, jadi ventilasi bagus, natural light dapat. Ya, mungkin kita lihat ke ruang tidur utamanya, Pak, kamar utamanya. Kamar utama ya. Iya, Yang ini, oke. ya kamar utama ini kalau kita setiap unit 2 bedroom di Sakura Garden City itu letaknya itu di hook. Jadi dapatnya kalau kamar utamanya itu 2 sisi itu full kaca. Ya, jadi view-nya luar biasa. Ya, cuma memang show unitnya tidak di hook, jadi cuma kelihatan satu sisi kaca. Tapi kalau ke depan setelah serah terima itu pastinya setiap unit 2 bedroom itu full kaca. Ya. Full kaca. Ini berarti yang di belakang TV itu kali, Pak ya? Ya, kaca semua, Pak. Oh, oke, 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 oke. 2 sisi itu kaca. Ya, kita Oke. coba lihat tempat lain. Ya, kita ke kamar anak ya. Kamar tidur yang lebih kecil. Kamar anak.
Oke, nah kamar anak ini kalau di banyak project pastinya 4 sisi tembok semua. Kalau di Sakura di depan meja kerja itu kita desain ada 1 jendela, Pak. Karena memang, tapi memang di sini tidak kelihatan, hanya kelihatan hordengnya karena memang show unit kami tidak letaknya tidak di hook, ya, letaknya di badan. Tapi kalau di real unit ke depan itu adalah kaca. Jadi biarpun kamar anak tetap dapat view dan natural light, Pak. Tetap dapat natural light-nya masuk dari situ ya. Benar. Oke. Nah, ini tadi yang menarik nih. Di unit ini pasti dapat lagi tadi washpan ya. Washpan ada, Pak, di bawahnya microwave pasti setiap kali letaknya itu. Di dapur lah istilahnya. Oke, ini dia nih kayaknya nih. Iya. Yang ini ya. Ya, jadi di sebelah kulkas, di bawah microwave itu, di sebelahnya, Pak. Ya, di sebelahnya itu adalah letak washpan-nya. Di Oh, sebelah kiri, Pak. ya, yang sebelah kiri ini ya. Iya, iya benar. Di bawah microwave. Nah, itu adalah letak mesin cucinya. Ya, jadi untuk luasan 66,4 ini bisa untuk keluarga, ya. Suami istri dengan 2 anak. Oke, Nanti ranjangnya tinggal beli yang double decker aja. ya, 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 ya. Oke? Nah, kalau untuk yang unit ini dapat berapa AC, Pak? Kalau 2 bedroom otomatis dapat 3 AC. Otomatis Jadi dapat 1 3 di ya. ruang tamu, 2 di ruang tidur masing-masing. Dan 3 AC kalau biasa di Indonesia outdoor unitnya juga dapat 3 ya Pak ya, kompresornya dapat 3 ya. Iya. Nah kalau kita pakai sistem Daikin multiple split Pak, jadi kompresornya cuma 1 Pak. Oh, jadi lebih ringkas lagi, nggak perlu banyak-banyak Iya, tempat untuk taruh kompresor di benar. outdoor ya. Nggak perlu koleksi kompresor Pak. Jadi AC-nya 3, kompresornya cuma 1. AC-nya 2, kompresornya cuma 1. Iya, 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 betul, betul, betul. Tempatnya ngirit sekali jadinya. Lebih Iya, compact. jadi mungkin kita sudah sampai di penghujung presentasi Sakura Garden City ini. Jadi Oke. mungkin itu sekilas tentang Sakura Garden City. Show unitnya kita sudah lihat, harganya kita sudah lihat, lokasinya, keunggulannya, fasilitasnya kita juga sudah lihat semuanya. Jadi semoga setelah hari ini teman-teman sudah lebih kenal Sakura Garden City, ya. Teman-teman agent maupun calon-calon pembeli Sakura Garden City sudah lebih kenal Sakura Garden City, ya. Teman-teman sales juga sudah lebih kenal tentang Sakura Garden City. Jadi semoga bisa bantu kami untuk memasarkan, ya. Ya, buat teman-teman yang masih penasaran, bisa menghubungi agent-agent yang telah memberikan link ini, atau juga buat agent-agent yang ingin bantu untuk menjual Sakura Garden City dapat menghubungi lead agentnya, atau bagi yang belum mempunyai lead agent dapat menghubungi Sakura Garden City langsung, atau juga dapat menghubungi saya di haryadi.raywhite supaya kita bisa sama-sama menjual produk yang sangat bagus ini tentunya Pak Freddy ya. Ya, terima kasih Pak Haryadi. Oke, sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nih Pak kayaknya ya. Kuis ya, Ke yang kuis tadi ya. kita janjikan ya. Oke, ini saya harus melihat nih, memantau, karena kita sedang live di 2 channel. Live di 2 channel. Satu channel di channel saya dan satu di channel Sakura Garden City. Jadi kita cepet-cepetan nih, siapa yang cepet nih Pak? Yang cepet akan dapat nih. Oke, sudah siap ya. Jadi pertanyaan pertama saya langsung tembak ya. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Oke, pertanyaan pertama, berapa luas proyek Sakura Garden City? Berapa luas proyek Sakura Garden City? Nah, ayo buruan. Berapa luas proyek Sakura Garden City? Ada pemenangnya? Belum. Pemenangnya belum, karena kita restreaming ke YouTube sehingga dia agak sedikit Delay. agak sedikit delay. Kita tunggu. Oke, ini yang menarik nih Pak Freddy. Kalau tadi ada simak penjelasan saya, pasti langsung tahu jawabannya. Pasti, kalau sudah ngikutin Iya. dari awal. Oh, ini sudah ada yang jawab nih. 10 hektar dari 10 Alosita hektar. Rampan.
Betul nggak Pak? Benar, 10 hektar ya, Betul ya, benar. 10 hektar ya. Jawabannya benar, Waduh. 10 hektar ya. Terima kasih. Selamat untuk Ibu atau Bapak nih, Alosita Rampan. Selamat, jangan kemana-mana. Nanti tolong di DM alamat atau nomor handphonenya ke saya, atau bisa melalui di YouTube channel juga bisa dihubungi, atau di DM langsung ke saya juga bisa ya, di haryadi.raywhite. Oke, itu. Aduh, teman-teman yang lain sudah jawab juga, tapi kayaknya kalah cepat sama Ibu Alosita yang munculnya di saya. Oke, kalau begitu sekarang dilanjut untuk pertanyaan kedua, Pak. Pertanyaan kedua, total dari master plan Sakura Garden City ada berapa tower apartemen? Oke, total ada berapa Tower apartemen tower apartemen ya di Sakura Garden City. di Sakura Garden City? Ayo, jangan mau ketinggalan. Nah, totalnya berapa? Totalnya berapa? Tadi masuknya dari channel saya. Sekarang siapa tahu masuknya dari channel Sakura Garden City. Ayo, jangan mau kalah. Ayo, ini sedikit delay nih. Tapi mestinya kalau ngikutin dari awal, mencatat itu Pasti poin-poinnya pasti yang jelas. pasti jelas banget, Ya, itu pasti jelas. jelas. Nah, berapa luas? 10 hektar. Berapa tower sekarang? ya, yang pertama itu berapa luas, sekarang berapa tower ya? Iya. Lebih dari 10. Oke, sudah ada yang jawab nih Pak. 12 tower. Ibu 12 tower. Betul? Betul, 12 Oke, tower. betul 12 tower ya. Selamat Ibu Tita Rohmani. Ibu Tita Ibu Rohmani Tita ya. Rohmani. Tolong dicatat Ibu Tita Rohmani, nanti di DM ke saya. Saya sudah catat juga di sini. Ada tim admin yang sudah mencatat para pemenang. Ibu Tita Kok pemenangnya Rohmani. ibu-ibu semua ya? Apa penonton kita ibu-ibu semua ya? Kelihatannya nih, jangan-jangan bapak-bapaknya lagi kerja kali. Atau bapak-bapaknya juga lagi Zoom meeting juga. Oke, ini waduh, banyak juga nih, ada yang jawab 4 tower, 12 tower, tapi rata-rata ini ngikutin nih saya lihat nih. Tapi selamat ya buat Ibu siapa tadi? Tita Rohmani ya, Ibu Tita Rohmani. Oke, pertanyaan terakhir atau kuis terakhir, Pak? Oke, pertanyaan terakhir ya. Ayo, yang lain jangan mau kalah. Siap-siap cepat-cepat. Terakhir. Di Sakura Garden City total ada berapa unit apartemen? Di Sakura Garden City total ada berapa unit apartemen total? Oke, totalnya berapa unit di Sakura Garden City dari total? Jadi dari 10 hektar, 12 tower, sekarang berapa total unit? Betul ya? Iya. Oke, ayo. Total unit apartemen. Tadi Ibu Alosita, Ibu Tita, sekarang siapa? Kita mau lihat. Terima kasih Pak Haryadi dan Pak Freddy. Terima kasih Ibu Lita Bains yang sudah hadir untuk melihat ya. Ya nih, ada yang jawab lagi nih. Sahri Amar. Ini Ibu atau Bapak Sahri Amar. Unitnya ada 5.000 unit ya. Kalau nggak salah. Betul, 5.000 unit Pak. Betul ya, 5.000 unit. Ya, selamat untuk Ibu Sahri Amar. Sudah terjawab 5.000 unit. Terus tadi sudah ada yang menjawab juga dari Ryu Ichi 5.000, ada Ibu Dian Anggriani, tapi agak terlambat tadi jawabnya karena sudah dijawab oleh teman-teman yang lain. Oke, terima kasih untuk semua pemenang dan terima kasih juga untuk Pak Freddy dari Sakura Garden City yang telah berbareng dengan kita melakukan live dan juga telah membagi-bagi hadiah yang akan dibagi OVO, yaitu berapa besar hadiahnya Pak? Tadi kayaknya belum 50.000. 50.000 per pemenang ya. Per pemenang 50.000. Oke, lumayan. Hari-hari begini kita memang lagi sering ngumpulin atau sering belanja dari online, jadi itu pasti kepake banget. Dan saya dan Pak Freddy mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan juga sudah sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Tinggal 3 jam lagi. Jadi jangan dibatalin sekarang, sayang. Udah setengah hari. Tapi dapat 50.000-nya
harus segera nanti dilaporkan atau diinformasikan kepada saya supaya saya bisa menginformasikan kepada Sakura Garden City, memberikan nomornya agar dapat segera dikirimkan. Ada tambahan dari Pak Freddy sebelum closing? Terima kasih atas sudah menonton. Kalau subscribe nanti ke depan kita ada acara lagi kan pasti terhubung ya. Jadi silakan subscribe ke YouTube channel kami. Kita juga ada di Instagram, di Facebook, bisa di follow. Zaman sekarang semuanya serba online. Kita juga ada website sakuragardencity.com. Mungkin kalau bagi yang mau lebih mengetahui bisa masuk ke website. Terima kasih juga kepada Pak Haryadi kolaborasi kita. Ya, semoga kita bisa berlanjut. Ada acara berikutnya lagi. Pastinya, terima kasih juga Sakura Garden City, Pak Freddy. Dan kedepannya kita pasti akan bicarakan lebih detail, karena hari ini kita membicarakan secara total keseluruhan dari proyek ini. Mungkin ke depan kita akan bicara lebih spesifik dari Ya, dari ruko ataupun juga unit apartemennya, ya kan? Itu banyak sekali yang dapat kita bahas dan kita mungkin akan lebih mengerucut lebih ke harga dan lain-lain dan juga dari unit-unitnya, dari tower-tower yang mana aja, apa aja yang bisa dilakukan dan tentunya banyak teman-teman juga mengharapkan jangan lupa promo-promo dan diskonnya selain sekarang sudah dapat promo harga perdana tentunya Pak Freddy ya. iya benar. Oke, jangan kemana-mana. Terima kasih sekali lagi. Pantau terus, subscribe, bunyikan loncengnya supaya dapat mengikuti video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Off. Nggak jalan, sorry.